Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan tahun ajaran baru atau masuknya tahun ajaran baru baik di sekolah maupun di kampus, terutama di kampus atau kuliahan gitu ya, sering kita mendapatkan kebingungan gitu ya dari peserta didik atau calon mahasiswa baru terkait jurusan yang dipilihnya gitu ya. Kebingungannya apa saja, diantaranya adalah prospek lulusan kerjanya apa gitu ya dari jurusan yang dipilih itu gitu ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan terkait apa prospek jurusan di Fakultas Kehutanan IPB gitu ya. Nah, kalau lulusan dari Fakultas Kehutanan IPB itu apa saja gitu ya. Nah, saya akan coba memberikan informasi itu. Kenapa saya berani memberikan informasi? Karena saya lulusan S1 IPB juga, kemudian S2 IPB juga, kehutanan juga gitu ya S1 S2-nya. Jadi ya saya akan sharing informasi terkait itu gitu kan. Nah, apa saja itunya, mungkin kesempatan kerjanya kalau udah lulus gitu kan dari Fakultas Kehutanan. Sebenarnya banyak informasi terkait itu di luar juga gitu ya. Nah, cuman di sini saya akan memberikan informasi ya, barangkali ini bermanfaat gitu kan bagi adik-adik yang mau kuliah memilih jurusan Fakultas Kehutanan. Secara khusus di IPB umumnya ya di semua Fakultas Kehutanan yang ada di kampus ya relatif sama gitu ya. Setidaknya ada 12 peluang kerja atau prospek kerja dari lulusan kehutanan atau Fakultas Kehutanan gitu ya. Baik untuk kan Fakultas Kehutanan yang saya tahu di IPB itu ada silvikultur gitu ya, ada manajemen hutan, ada teknologi hasil hutan serta konservasi sumber daya alam gitu ya. Secara keseluruhan ya lulusannya bisa kerja di bidang-bidang berikut gitu ya. Pertama adalah di NGO. NGO itu non-government organization gitu ya. NGO ini ya kasarnya mungkin LSM gitu ya dan lain-lain. Nah, LSM ini kan ada LSM internasional dan lain-lain gitu ya. Contoh LSM internasional itu ya Walhi dan lain-lain mungkin ya. Ada macam-macam lah yang terkoneksi dengan dunia luar seperti itu. Adapun LSM lokal mungkin LSM yang bergerak di lingkungan gitu ya khususnya ya. Ada lokal, ada internasional itu NGO. Nah, itu semuanya seperti apalagi ya, Burung Indonesia itu yayasan atau apa ya. Nah, itu adalah banyak lulusan kehutanan dan biologi di sana. Gitu ya, yang kerja di situ. Itu yang pertama NGO. Yang kedua, perusahaan industri hasil hutan. Nah, ini perusahaan industri hasil hutan. Sebenarnya tidak hanya di industri hasil hutan saja gitu yang saya lihat ya, lulusan dari Fakultas Kehutanan. Bahkan di industri lain pun yang non kehutanan, katakan industri otomotif gitu ya. Ada juga yang lulusan kehutanan, ada yang pegang sampai level direktur dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itu semuanya kan kembali pada kapabilitas masing-masing individu gitu ya setelah lulus dari Fakultas Kehutanan. Kemudian yang ketiga adalah wirausaha. Ini jelas gitu ya, semua jurusan sekarang ya trennya adalah bergeser pada wirausaha atau entrepreneurship gitu ya. Wirausaha di bidang kehutanan apa saja gitu ya, yaitu banyak sekali. Sebenarnya setelah bekerja di lapangan tidak hanya terkait dengan kehutanan itu pohon-pohon gitu ya. Bahkan di lapangan karena terasah dengan kondisi lapangan biasanya ya bisa berhubungan dengan petani gitu ya. Bisa berhubungan dengan petani sayur mungkin ya, atau petani pohon-pohon gitu ya. Petani tumbuhan atau petani pohon dan lain-lain. Nah, itu kesempatan wirausaha. Dan dari itu kan bisa ekspor impor dan lain-lain gitu ya. Atau wirausaha atau entrepreneurship gitu ya. Apalagi dengan era digital ini, maka kesempatan wirausaha akan semakin terbuka gitu ya. Dengan
terbukanya atau adanya hadirnya era digital ini. Kemudian petani hutan. Petani hutan ya seperti agroforestry, nanam-nanam kayu gitu ya. Contoh kasus di Pelabuhan Ratu Jawa Barat, orang pada naik haji gara-gara ya nanam kayu gitu ya, kayu jati. Setiap mungkin 7 tahun, 10 tahun atau katakan 10 tahun gitu ya. Dia panen itu jati, kemudian naik haji gitu kan. Nanam kayu saja seperti itu. Nah, itu petani hutan gitu ya. Kemudian perusahaan tambang, ini jelas sekali karena kehutanan terkait dengan penguasaan terhadap kondisi lapangan gitu ya, bukan penguasaan, menguasai gitu ya terhadap kondisi lapangan. Maka lulusan kehutanan sudah biasa gitu ya kerja di tambang, baik tambang emas, batu bara dan lain-lain. Meskipun sebagian besar saya lihat dari lulusan kehutanan cenderung di bagian enviro gitu ya atau lingkungan, misalnya penghijauan lahan bekas tambang dan lain-lain gitu ya. Kemudian berikutnya yang keenam, instansi pemerintahan atau kasarnya ASN atau PNS gitu ya. Ini banyak juga, jelas kan ada Departemen Kehutanan atau Kementerian Kehutanan. Ini jelas juga bahwa menerangkan bahwa kalau ada Kementerian Kehutanan maka lulusan Fakultas Kehutanan bisa kerja di kementerian itu gitu ya, yang tersebar dari pusat sampai daerah. Kalau di daerah mungkin ada dinas kehutanan gitu ya, ada kelompok pemangku hutan atau KPH gitu ya. Nah, itu semua lulusan kehutanan gitu ya yang bekerja. Kemudian pengajar gitu ya. Pengajar ini bisa guru, bisa dosen gitu ya. Ini sudah jelas kalau fakultasnya ada tentang kehutanan maka pasti ada yang ngajarnya gitu ya. Nah, jadi kesempatan bagi lulusan kehutanan diantaranya jadi pengajar. Kemudian pengajar saya lihat di sekolahan sekarang sudah mulai tren gitu ya, ada SMK kehutanan. Nah, di Indonesia itu sampai 30 lebih itu SMK kehutanan, yang 5 negeri, sisanya adalah swasta gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan gitu oleh perusahaan-perusahaan bidang kehutanan, terutama di perusahaan yang bergerak di penanaman kayu atau pemanenan kayu gitu ya. Nah, ini membutuhkan lulusan-lulusan SMK kehutanan gitu ya untuk di lapangan. Nah, jadi kesempatan untuk mengajar ya jadi dosen itu juga demikian ya, dibutuhkan lulusan kehutanan gitu ya. Kemudian peneliti ya, yang ke-8 adalah peneliti. Jelas di Bogor adalah pusat kehutanan, jadi banyak penelitian-penelitian di bidang kehutanan, litbang kehutanan dan lain-lain gitu ya. Nah, bisa jadi itu. Kemudian yang ke-9 mungkin pegiat lingkungan atau ahli konservasi hutan. Nah, ini sebenarnya terlalu spesifik, yang umumnya adalah ya pegiat kelestarian lingkungan. Nah, ini banyak juga dari kehutanan ya. Apalagi isu atau kepedulian orang terhadap lingkungan semakin sini itu semakin meningkat gitu ya. Maka kesempatan atau peluang bagi lulusan Fakultas Kehutanan untuk bekerja sebagai ahli konservasi lingkungan gitu ya, atau bergerak di bidang kelestarian lingkungan gitu ya. Kemudian berikutnya di bidang pemetaan gitu ya. Nah, ternyata di lapangan lulusan Fakultas Kehutanan dibutuhkan juga jika memiliki kompetensi ya dalam bidang pemetaan. Dan pemetaan ini ada mata kuliahnya gitu ya. Seperti mata kuliahnya itu kalau di IPB namanya ada remote sensing gitu ya, ada mata kuliah GIS. Nah, ini sangat potensial untuk bekerja di bidang pemetaan. Kemudian bekerjanya tidak hanya di bidang kehutanan saja, ini pemetaan, ada yang bekerja di pemerintahan gitu ya dan lain-lain, akibat dia menguasai terkait pemetaan. Bahkan bidang kesehatan pun sudah mulai gitu ya merambah bidang pemetaan. Seperti contohnya bagaimana sih untuk memetakan sebaran orang yang terkena virus COVID-19 ini gitu ya. Nah, dengan pemetaan
itu bisa dipetakan, bisa dispasialkan gitu kan, di mana saja yang zona merah, di mana zona hijau, itu adalah kerjanya orang pemetaan. Dan lulusan kehutanan mampu untuk itu gitu ya, bagi mahasiswa yang mendalami pemetaan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah saya lihat perbankan gitu ya, atau bank. Nah, tidak sedikit lulusan Fakultas Kehutanan yang bekerja di bank gitu ya. Seperti teman saya di Sukabumi, kakak kelas gitu ya, adik kelas dan lain-lain. Meskipun ketika kuliah dia praktek masuk hutan, main lumpur dan lain-lain gitu ya. Naik gunung, ternyata bekerja di kantoran gitu ya, pakai baju yang rapi, mungkin ya pakai dasi, pakai sepatu pantopel. Dan itu bisa dijalani oleh mahasiswa lulusan kehutanan gitu ya. Ternyata apa hubungannya antara perbankan dengan kehutanan gitu ya. Ternyata di perbankan itu kan ada mungkin yang bergerak di bidang CSR-nya dan lain-lain. CSR itu Corporate Social Responsibility atau bantuan sosial gitu ya. Nah, bantuan sosial bisa bentuk pelestarian lingkungan, penanaman mangrove gitu ya, penghijauan dan lain-lain. Nah, itulah kerja lulusan kehutanan di sana. Atau kalau dari IPB biasanya dia memiliki daya analisis terutama dalam bidang statistik gitu ya. Karena lulusan IPB disiapkan penelitiannya itu ya, terutama skripsi atau tugas akhirnya itu ya berdasarkan statistik gitu ya, hasil-hasilnya itu. Nah, ternyata manfaat itu dengan adanya analisis statistik seperti itu di tugas akhir atau di skripsinya, maka terbiasa bagi lulusan Fakultas Kehutanan IPB untuk melakukan analisis angka-angka gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa perbankan ini ya terkait dengan angka-angka juga gitu ya. Meskipun angka-angkanya adalah uang gitu ya. Nah, jadi tidak aneh jika lulusan Fakultas Kehutanan IPB banyak yang bekerja di perbankan gitu ya. Mungkin itu terkait prospek kerja lulusan Fakultas Kehutanan IPB secara khusus, ya Institut Pertanian Bogor secara khusus, atau Fakultas Kehutanan di universitas-universitas lain yang ada di Indonesia. Jadi sangat terbuka kesempatan kerjanya. Saya akan ulang ya. Yang pertama di NGO, yang kedua di perusahaan industri hasil hutan, yang ketiga wirausaha, keempat petani hutan gitu ya, kemudian perusahaan tambang, instansi pemerintahan, jadi pengajar ya, dosen atau guru, peneliti ya, ahli lingkungan atau konservasi, pemetaan, serta perbankan gitu ya. Mungkin itu terkait kesempatan atau prospek kerja lulusan Fakultas Kehutanan. Terima kasih, semoga bermanfaat.